PSBB akan diterapkan di Jawa dan Bali, tapi tidak semua, ada sekitar 23 daerah atau kabupaten, misalnya kayak Jakarta secara keseluruhan, Bandung ada beberapa, Surabaya itu ada Surabaya Raya, ada Malang, terus Denpasar dan beberapa daerah kan itu. Yang ingin saya garis bawahi sekarang ini adalah kenapa sih harus PSBB? Apakah PSBB yang selama ini 1, 2, dan 3 itu sudah dianggap efektif? Padahal faktanya persebaran COVID-19 masih. Bukankah PSBB itu merugikan warga? Banyak warga yang merasa keberatan. Kalau PSBB dulu yang sangat ketat itu, banyak orang tidak boleh jualan, banyak orang tidak bisa melanjutkan usaha, dan ini mengganggu perekonomian. Padahal pemerintah selalu menyampaikan kesehatan dan ekonomi ini harus bisa berjalan. Kita harus bisa berdamai dengan COVID. Nah, sekarang ini kalau kita lihat atau kita baca konferensi pers dari Pak Menteri Airlangga Hartarto, masih mengizinkan restoran buka tapi kapasitasnya 25%. Kendaraan moda transportasi juga gitu, ada pembatasan. Kalau kayak begitu ngapain ada PSBB? Cukup diberlakukan protokol kesehatan secara ketat, physical distancing, wajib pakai masker, dan juga cuci tangan. Kalau itu dilakukan secara ekonomi tidak merugikan warga. Sanksinya yang diperketat supaya masyarakat itu patuh. Yang kedua, teman-teman, yang harus dijawab oleh pemerintah, apakah persebaran itu diakibatkan banyaknya orang keluar rumah, banyaknya aktivitas di luar rumah, ataukah ini karena faktor soal usia? Selama ini setiap hari kita disajikan angka. Oh, hari ini ada penambahan 500. Oh, hari ini ada penambahan 1000 orang terjangkit COVID-19. Tapi kita tidak pernah tahu usia berapa rata-rata yang masuk. Jangan-jangan penambahan itu adalah orang-orang yang sudah lanjut usia, orang-orang yang jarang keluar rumah. Kenapa saya katakan begitu? Faktanya pejabat-pejabat yang prokesnya ketat pun juga terjangkit. Sementara banyak orang yang mokong-mokong, tidak pakai masker, suka keluyuran, suka nongkrong di warung kopi. Tiba-tiba, oh saya gara-gara kemarin nongkrong terus kena COVID, bawa ke rumah sakit. Nah, persoalan-persoalan ini menurut saya harus kita seimbang mensikapi. Kalau memang mau diberlakukan PSBB, kenapa pemerintah tidak memberlakukan karantina wilayah? Meskipun karantina wilayah ini diatur dalam undang-undang kekarantinaan kesehatan, pemerintah belum memberlakukan. Kok saya melihat kenapa tidak pernah dicoba? Kalau memang di Surabaya ini signifikan persebarannya, tutup kota Surabaya. Tidak boleh ada orang keluar masuk, tidak boleh ada orang keluar rumah untuk menekan persebaran. Sekali lagi, jika PSBB itu diberlakukan, saya kok tidak setuju. Jangan sampai ada kesan pemberlakuan PSBB itu justru menakut-nakuti masyarakat. Pemberlakuan PSBB itu justru akan menurunkan imun dari masyarakat. Lebih baik kalau memang mau ketat-ketatan karantina wilayah atau lockdown harus dicoba oleh pemerintah supaya kita tahu bisa menekan atau tidak persebaran COVID-19 ini.